Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 4 Mei 2025, beta ingin memberitahukan kepada semua saudara, teristimewa kepada Presiden Prabowo Subianto Jakarta bersama wakilnya dan semua anggota kabinetnya, termasuk juga semua anggota parlemen di Senayan Jakarta, bahwa 75 tahun berlalu, segala tipu daya dan kebohongan dan intimidasi dan penganiayaan bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh keinginan Jawa dan Jakarta sehubungan dengan Indonesia, genaplah waktunya untuk berakhir atau menuai puting beliung. Indonesia di luar konsep Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Untuk itu kepada pemerintah Indonesia yang rajin membicarakan Indonesia dengan kemerdekaan kedaulatannya, ingatlah dan sadarlah bahwa pernyataan kalian seperti itu adalah merupakan konsep sejuta kejahatan. Indonesia di luar Negara Federasi Republik Indonesia yang kemerdekaan dan kedaulatan mutlaknya didapat pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. Itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Untuk itu, janganlah sekali-kali kepada engkau, hai Presiden Republik Indonesia, kepada engkau, hai para jenderal TNI dan Polri, jangan pernah mengatakan bahwa Indonesia itu negara merdeka dan berdaulat. Itu engkau berbohong, engkau menipu dirimu sendiri. Sebelum menipu orang lain, dirimu sendiri sudah ditipu oleh dirimu sendiri. Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukanlah bangsa dan negara merdeka dan berdaulat. Bila berbicara mengenai merdeka dan berdaulat, maka mau atau tidak mau menerimanya dari si penjajah. Dan siapakah penjajah Indonesia itu? Dan kapankah adanya penjajahan di atas muka bumi ini terhadap Indonesia? Dan di manakah Indonesia itu? Dan siapakah sesungguhnya Indonesia itu? Soekarno sendiri bukanlah Indonesia. Soeharto sendiri bukanlah Indonesia. Semua mereka yang menempatkan diri pada posisi tertinggi sebagai pemerintahan Indonesia, sebenarnya mereka bukan orang Indonesia. Mereka itu adalah Jawa sesungguhnya. Ya. Barang siapa mengatakan dirinya pemerintah Indonesia itu penipu, pembohong, ya, pendusta, itu omong kosong. Tidak ada satu manusia di atas muka bumi ini adalah Indonesia. Indonesia itu bukan bangsa atau wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini yang dihuni oleh nenek moyang kita atau manusia dan pernah dijajah oleh Belanda bahkan Jepang walaupun hanya 1 hari saja. Untuk itu pertanyaannya adalah bahwa apa itu Indonesia dan dari manakah datangnya Indonesia itu dan kepada siapakah Indonesia itu dimaksudkan. Soekarno proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta dinyatakan tidak sah, bahkan ilegal. Karena A. Soekarno tidak melakukan referendum kepada bangsa-bangsa yang sedang berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda untuk mau memilih menjadi warga Indonesia atau tinggal terus di bawah sistem pemerintahan Hindia Belanda. B. Soekarno dan Hatta tidak pernah mendapatkan mandat dari bangsa Indonesia atau salah satu badan representatif yang mewakili bangsa Indonesia memberikan mandat kepada Soekarno-Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Untuk itu, proklamasi itu dinyatakan tidak sah, bahkan ilegal. Ya. Proklamasi
Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta benar-benar adalah tidak sah, bahkan ilegal. Dan memang tidak mempunyai makna apa-apa. Kemudian, Soekarno membubarkan Indonesia yang sudah disahkan berdasarkan 9 perjanjian penting internasional, dan tidak ada lagi. Soekarno sudah bubarkan Indonesia pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 21 April 1950 negara Indonesia Timur ikut dibubarkan. Dan untuk itu yang dimaksudkan Indonesia itu sudah tiada. Itu kan dulnya, itu kan maksudnya, itu kan tujuan dari likuidasi Soekarno. Soekarno melikuidasi, membubarkan Indonesia artinya ingin membubarkan Indonesia, berarti Indonesia tidak ada lagi. Indonesia sudah tiada, itu kan tujuannya. Untuk itu, kalau ada Indonesia lain lagi dari yang telah dibubarkannya, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Nah, sekarang kalian semua sedang berbicara mengenai Indonesia mana? Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan, atau Indonesia mereka berdaulat dengan sebutan RIS. Kalau tidak lagi menggunakan nama RIS, maka saudara mau atau tidak mau, saudara suka atau tidak suka, itu Indonesia palsu, Indonesia tidak benar, Indonesia ilegal, Indonesia skandal kedaulatan atau negara double standar. Untuk itu kepada Presiden Prabowo Subianto bersama semua anggota kabinetnya di Jakarta, beta mengingatkan Anda sekalian untuk sadar bahwa yang dimaksudkan dengan Indonesia itu sudah dibubarkan. Sesuaikanlah konsep kekuatan hukum yang kalian lakukan terhadap kami dari tahun 1950 sampai hari ini dengan sebutan makar separatis. Kalau sebutan makar separatis terhadap kami adalah merupakan satu tantangan besar kepada kalian, tempatkanlah likuidasi Soekarno untuk mensejarahkannya, berimbang atau tidak. Bagaimana kalian bisa bilang kami ini makar separatis sementara Indonesia sudah dibubarkan? Ditujukan secara khusus kepada Presiden Prabowo Subianto. Kalau kalian menempatkan Republik Maluku Selatan sebagai makar separatis, kalau kalian menempatkan Papua Barat sebagai makar separatis, kalau kalian menempatkan Aceh sebagai makar separatis, sementara Indonesia alias dari ini negara itu adalah bukti nyata dari negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Bagaimana dasar hukumnya untuk membela Indonesia itu? Kalian menggunakan dasar hukum apa? Kalau kalian menggunakan UHP 1998 dan Undang-Undang 145 sesuai dengan dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1999 di Jakarta, maka segalanya ilegal. Kalau kalian menuduh kami dengan KUHP 1958 dan Undang-Undang 145 yang asalnya dari dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1999 di Jakarta, maka segala sesuatu menyangkut Indonesia itu adalah ilegal. Cacat. Semuanya ilegal. Bagaimana kalian bisa menggunakan KUHP ya untuk Indonesia sementara Indonesia sudah tidak ada? Indonesia yang manakah ini dimaksudkan oleh KUHP dan Undang-Undang 145? Undang-Undang 145 tidak ada hubungan dengan Maluku, dengan Papua, dengan segalanya. Karena tahun 46 baru terjadilah konferensi menuju Indonesia. Tahun 45 tidak ada apa-apa sehubungan dengan Indonesia. Tidak ada hubungan dengan Maluku, tidak ada hubungan dengan Papua, tidak ada hubungan dengan Sumatera, tidak ada apa-apa. Untuk itu, melalui kesempatan ini, ingin beta beritahukan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk juga kepada semua anggota parlemen di Senayan Jakarta, segala bentuk hukum dan undang-undang yang dilakukan terhadap Indonesia alias dan negeri itu palsu, itu ilegal, cacat. Ya,
Berhentilah kalian semua berbicara mengenai hukum dan undang-undang menyangkut KUHP dan Undang-Undang 45. Itu palsu, itu palsu, itu palsu. Indonesia sendiri palsu. Jadi kalian timbulkan lagi hukum palsu, undang-undang palsu dalam Indonesia palsu. Gado-gado semuanya. Perlu diingat dan dicatat dan tidak boleh dilupakan oleh semua anggota pemerintah Indonesia. Ya, dari pusat sampai kepada kepala desa. Harus ingat dan sadarlah bahwa Indonesia alias RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, jenis negara, dan merusak negara. Sekali lagi beta ulangi, kepada semua anggota pemerintah Indonesia dari pusat sampai kepada pedesaan, dari presiden sampai kepada lurah, harus sadar, harus ingat bahwa Indonesia alias RI dan NKRI itu adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, jenis negara, dan merusak negara. Jadi RI dan NKRI itu tidak punya standar. Ya, makanya disebut sebagai double standar. Yang punya standar itu adalah negara Republik Indonesia Serikat. Itu punya standar. RI dan NKRI itu tidak punya standar. Bahkan disebut sebagai double standar. Ya. Jadi segala hukum undang-undang di Indonesia itu palsu semuanya, cacat semuanya. Saudara bicara apa? Mana itu Mahkamah Agung? Mana itu Mahkamah Konstitusi? Mana itu Jaksa Agung? Ya. Menteri-menteri hukum di Indonesia itu mana? Profesor-profesor bidang hukum internasional. Ya. Sarjana-sarjana hukum yang berbicara mengenai hukum di Indonesia mana? Ingatlah bahwa segala bentuk hukum di Indonesia itu palsu semuanya, ilegal semuanya, cacat semuanya. Tidak satu yang benar, karena semuanya berasal dari seorang kriminal, ya, terbesar di dunia, dan itulah Soekarno. Dengan dekretnya pada tanggal 5 Juli 1959 di Jakarta. Dekret itu sebenarnya menurut Profesor Dr. Mahfud MD, dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 di Jakarta itu sebenarnya itu adalah bukti nyata tentang kudeta. Jadi kalian semua yang bergelar profesor, doktor bidang hukum dan sarjana-sarjana hukum ini sedang menggunakan hukum kudeta buat Indonesia. Ya, itu kudeta. Kenapa kalian tidak sadar ini? Ya. Kenapa para profesor doktor di seluruh Indonesia itu sombong, omong kosong, berbicara mengenai Indonesia, padahal tipu semuanya. Ya, teristimewa kepada Profesor Dr. Siti Sugro yang menempatkan NKRI dibangun berdasarkan 4 konsensus dasar. Setelah itu, Dr. Hasan Wirayuda, mantan Menlu RI, dengan kesombongan dan kebodohannya, berbicara bahwa berdasarkan proses kesepakatan dekolonisasi, maka semua bekas wilayah jajahan Belanda ada wilayah Republik Indonesia. Ini orang-orang ini otak ini kurang ngajar betul-betul. Ya. Lalu Mahfud MD katakan bahwa tidak ada satu bangsa di dunia ini memiliki kehebatan seperti Indonesia. Semua bangsa mendapat hadiah kemerdekaan dari penjajahnya. Hanya Indonesia saja yang tidak. Dengar? Hanya Indonesia saja yang tidak. Bahkan Indonesia mengusir penjajah dan merebut kedaulatan. Ini profesor yang ngomong, oh. Ini profesor dungu sebenarnya. Ya. Profesor bohong, buta, bodoh. Mereka sendiri tidak tahu apa itu Indonesia, tapi mau bela Indonesia. Segala yang menyangkut Indonesia itu palsu, 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 dan ilegal semuanya. Untuk itu jangan dibela, harus dibicarakan tentang kebenarannya. Ya. Negara Indonesia Timur telah dibubarkan oleh Soekarno. Mau bicara Indonesia Timur di mana? Indonesia tidak ada. Lalu bicara Indonesia Timur di mana? Jangan seenak saja bilang kata Papua itu wilayah Indonesia. Kacong otakmu. Kamu adalah manusia-manusia kacong. Ya, kadrun. Botol. Ngomong gede, isinya kosong, tidak bisa dibuktikan. Ya.
Sekian puluh tahun lamanya kalian kirim anak-anak muda ke persidangan PBB dan membaca statementnya di sana tentang Indonesia itu begini, Indonesia begitu. Lalu bilang bahwa Papua itu apa separatis, Maluku separatis. Dasar manusia otak cebong, dasar manusia otak kambing, kerbau, bodoh, tukang tipu, bohong. Segala omongannya penuh dengan tipu daya dan kebohongan. Dan sekarang ini waktunya untuk kalian akan menderita semua itu. Ya. Beta mengingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto secara khusus. Lihat baik-baik, Saudara Presiden Prabowo Subianto. Kalau Anda tidak cepat memperhatikan ini dengan teliti dan benar, Anda memberikan kesempatan kepada kehancuran melanda Indonesia. Istimewa Jawa dan Sumatera. Ya. Mana yang membela Indonesia mati-matian itu, dia akan mengenal sasarannya. Barang siapa yang membela Indonesia secara mati-matian, dia akan kena sasaran kebinasaan. Baik dia maupun daerahnya, maupun wilayahnya, maupun rumah tangganya. Indonesia alias RI dan NKRI bukanlah negara merdeka dan berdaulat. Melainkan itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. 5 hal penting. Hal mana disebabkan karena Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 dan terus berlanjut sampai dengan tanggal 21 April 1950. Negara Indonesia Timur dibubarkan. Setelah itu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Selatan pada tanggal 25 April, yakni 4 hari setelah pembubaran Indonesia, Soekarno merancangkan istilah-istilah kotor dan busuk dengan sebutan makna separatis terhadap pemerintah Indonesia terdapat pada KUHP 1998. Profesor Dr. Mahfud MD sempat katakan kalau belum ada hukum dan undang-undang, orang yang berbuat salah tidak bisa disalahkan. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia belum ada undang-undang dan tidak ada hukum dan tidak ada apa-apa. Indonesia juga tidak ada. Bagaimana bilang kami ini makna separatis? Hei manusia-manusia cebong di Jakarta. Kenapa kamu orang begitu berkelakuan jahat sesuai dengan Pancasila-mu? Pancasila mengajar apa kepada kalian? Sampai kalian begitu berani menempatkan kami sebagai makna separatis terhadap Indonesia. Nah, sekarang dengan segala tindakan dan perbuatan kalian selama 75 tahun, yakni pada tahun 1950 sampai dengan hari ini, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, Indonesia benar-benar adalah konsep sejuta kejahatan. Karena para penguasanya, ya, yang menyebutkan diri presiden, jenderal, ya, sampai kepada kopral, semuanya bengis. Semuanya bengis. Pemerintah Indonesia, pemerintah bengis. Semoga pernyataan beta ini didengar oleh pemerintah Indonesia, supaya mereka boleh buka mata mereka lebar-lebar dan melihat, buka telinga mereka lebar-lebar dan mendengar, dan buka pikiran mereka yang kaku itu, bongkar dia. Lalu bertanya kepada diri sendiri, bahwa benarkah Indonesia kita punya ini, Indonesia benar atau tidak? Akibat dari tindakan Soekarno melikuidasi negara Federasi Republik Indonesia itu, maka terdapatlah 2 macam Indonesia. Dan itulah Indonesia yang benar dan Indonesia yang tidak benar. Indonesia yang benar itu adalah yang mendapat pengakuan, ya, dan persetujuan dari pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta dengan sebutan Negara Federasi Republik Indonesia yang terdiri dari 7 negara bahagian dan 9 daerah otonomi. Sementara Indonesia tidak benar. Itulah tidak pernah mendapatkan pengakuan dan keputusan dari pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat, selain dari menggunakan 14 jenis kejahatan Soekarno. Dan ditambah lagi dengan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang dibacakan oleh Jokowi pada tanggal 11 Januari 2023 di Istana Merdeka Jakarta. Kemudian disimpulkan menjadi GBHN dapat pilar negara untuk RI dan NKRI. Bayangkan itu. Untuk itu kepada para sarjana hukum di seluruh Indonesia, para ahli-ahli hukum, doktor-doktor, profesor-profesor Indonesia, bukalah mata kalian dan bukalah telinga kalian dan dengarlah apa yang beta ngomong. Segala bentuk hukum di Indonesia itu palsu semuanya.
Cacat semuanya. Hukum terlaku tuh. Bera dia, pibuan dia pantai sana. Berbicara mereka UHP, bera dia, itu hukum terlaku tuh. Ya. Lalu bicara apa sekarang? Mau bicara undang-undang apa sekarang? Semuanya tidak laku. Bera dia itu bau tai semua tuh. Buan dia. Undang-undang bau tai. Di kantor-kantor pengadilan, kejaksaan di seluruh Indonesia. Istimewa kepada menteri-menteri tinggi di Jakarta sana, di kantor-kantornya Mahkamah Konstitusi kah, Mahkamah Agung kah, Mahkamah Agama kah, Mahkamah apakah, segala bentuk hukum dalam kas-kas mereka kalian itu cabut, bongkar, buat, berakan. Undang-undang terlaku tuh, undang-undang bau tai itu. Ya, seenak saja bilang undang-undang. Ya, seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Mahfud MD waktu mendapat kunjungan dari utusan Obama, menanyakan bahwa benarkah di sini ada konstitusi. Mahfud MD bilang, beta ini menteri konstitusi, konyol kau. Di mana ada konstitusi di Indonesia? Coba buktikan. Ya, beta tantang kalian semua kalau berbicara mengenai konstitusi, mana konstitusinya, mana? Tipu, bohong. Profesor bohong, dokter bohong, bikin susah rakyat. Ya, 75 tahun rakyat bangsa Maluku, rakyat bangsa Papua ditipu, dianiaya, diputar balikan. Ya, dibilang bahwa itu wilayah Indonesia. Mana mungkin ada Indonesia di Papua? Itu kan Jawa. Yang transmigrasi sana itu siapa? Jawa kan? Mana orang Indonesia dan? Indonesia sudah tidak ada kok, enak saja bicara Indonesia. Undang-undangnya sudah tidak ada. Hukum-hukumnya semua tidak ada. Itu kan hukum palsu semuanya. Semua kepada yang mempunyai ILC, Indonesia Lawyer Club itu sadar akan hal ini, bahwa waktu kalian berbicara mengenai hukum dan undang-undang menyangkut KUHP dan undang-undang 45 dan aturan-aturan, itu semua ngawur semuanya. Ya, undang-undang palsu tuh yang kalian bangga dengannya. Lihat, kalian punya kelancangan membicarakan pasal begini, pasal begitu, pasal begini, pasal omong kosong semuanya, tipu daya semuanya. Hukum-hukum palsu diperdengarkan, hukum tipu daya diperdengarkan. Ya, sementara Indonesia sendiri adalah negara palsu, ilegal dan angkusional serta skandal kelatan. Kalian lupa akan hal itu. Untuk itu melalui kesempatan ini, beta mengingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto, keluar dari Papua, jangan omong kosong, keluar dari Papua, keluar dari Maluku, keluar Aceh, kalian bukan punya hak masuk situ. Ya, kalian sudah bertentangan dengan segala macam ketentuan hukum internasional. Ya, kalian tidak bisa menggunakan hukum apapun, segala bentuk hukum di Indonesia atau aturan Indonesia itu palsu semuanya. Kalian mau bicara apa juga tidak bisa, tidak kena, tidak dapat dibenarkan. Karena kalian punya dasar palsu. Untuk itu segala bentuk hukum dan undang-undang yang kalian bicarakan itu palsu semuanya. Ya. Kepada Profesor Dr. Mahfud MD, Jaksa Agung, kepada Mahkamah Agung, saya tidak tahu siapa namanya. Ya. Kepada Menteri Konstitusi, kepada profesor-profesor yang bergelar profesor doktor di bidang hukum maupun internasional. Melalui kesempatan ini beta bertanya kepada kamu orang semua, bahwa benarkah Indonesia alias negara itu negara mereka berdaulat atau tidak? Siapa di antara kalian bisa menjawab ini pertanyaan? Beta tunjukkan kepada Profesor Dr. Mahfud MD. Anda selaku Kepala Kejaksaan Agung, Anda harus jujur dalam menjawab pertanyaan ini. Benarkah Indonesia alias negara itu adalah negara mereka berdaulat atau tidak? Jangan tipu rakyat, jangan membohongi rakyat dengan profesormu. Kau harus berbicara jujur. Kalau kau tidak berbicara jujur, maka profesor doktor di badanmu itu robek, buang. Jalan telanjang seperti orang gila. Ya, semua profesor doktor di Indonesia beta tantang. Kalau Anda itu betul-betul seorang profesor doktor yang jujur, Anda harus jawab dengan jujur dan benar bahwa Indonesia alias negara itu negara mereka berdaulat atau tidak. Dapatkah Anda menjawab ini? Pertanyaan ini akan kita tanyakan seumur hidup untuk kalian semua untuk memberikan jawaban. Kalian tidak berbohong. Kemudian kalian harus buktikan kepada beta
Beta punya bangsa, beta punya rakyat Republik Maluku Selatan. Bahwa kalian itu orang Indonesia atau tidak. Untuk itu harus tes DNA. Dari presiden sampai kepada kepala desa dan rakyat-rakyat. Semua orang Jawa. Semua orang Jawa harus tes DNA. Untuk membuktikan bahwa mereka itu Jawa atau Indonesia. Semua anggota parlemen di Jakarta harus tes DNA. Bahwa kalian itu orang Indonesia atau Jawa atau Makassar atau Sumatera atau Kalimantan. Tes. Supaya jangan tipu ketoran. Ya. Jadi dua hal penting ini kita tuntutkan dari pemerintah Indonesia. Dari presiden dan semua anggota kabinetnya dan parlemen di Jakarta. Presiden Republik Indonesia, ya, Prabowo Subianto, harus membuktikan bahwa Indonesia alias hari ini itu negara mereka berdaulat atau tidak. Harus jujur bicara. Apalagi kalau menggunakan 17 Agustus 45 sebagai landasannya. Itu bukti nyata bahwa kalian itu penipu dan pembohong terbesar di dunia. Kalau kalian menyatakan bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kalian itu adalah manusia penipu dan pembohong terbesar di dunia. Engkau profesor, doktor, engkau presiden, engkau jenderal, ya, engkau gubernur, engkau bupati, engkau wali kota, ya, engkau camat, engkau kepala desa, lurah dan sebagainya. Kalau engkau mengatakan bahwa 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia, maka engkau itu penipu dan pembohong, engkau bodoh. Ya. Bodoh seperti kerbau. Berhenti dari kepimpinan kalian. Karena kalian mengajar barang-barang yang tipu kepada masyarakat. 75 tahun pemerintah Indonesia telah menipu rakyat dengan mengatakan bahwa 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Tipu, bohong. Indonesia yang mana? Untuk itu sekali lagi beta tekankan kepada Kepala Kejaksaan Agung Profesor Dr. Mahfud MD. Anda harus jujur dan bicara di muka televisi bahwa Indonesia itu negara mereka berdaulat atau tidak pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan pernyataan itu beta akan dengar bahwa engkau ini bicara jujur atau bicara bohong. Ya. Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Ale mau cari mau potong kepalamu, banting kepalamu di batu sampai kepalamu hancur, tapi tidak ada bukti bahwa Indonesia alias hari ini itu negara mereka dan berdaulat. Tidak ada bukti. Itu tipu, itu bohong. Untuk itu jangan menyusahkan rakyat dengan tipu rayamu. Jangan pernah katakan Maluku RBS makanan separatis. Jangan pernah mengatakan bahwa Papua Barat itu makanan separatis. Jangan mengatakan bahwa Aceh itu makanan separatis. Itu kamu orang itu penipu dan pembohong. Ya. Kalau berani muncul, tantang beta, minta beta muncul di televisi nanti itu Bakoloko. Supaya didengar, supaya rakyat semua dengar bahwa apa yang kamu orang ngomong itu benar atau tidak. Jangan tipu rakyat. Ya. Dengan omongan kalian itu rakyat disusahkan, semua orang disusahkan. Padahal semua omongan kamu orang itu tipu dan bohong semuanya. Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta menekankan kepada Gubernur Maluku, ya, Kapolda, Pangdam 16 Patimura, semua di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kejaksaan, semua anggota DPRD di Karangpanjang Ambon, semua mahasiswa di Universitas di Maluku, sadarlah dan ingatlah bahwa Republik Maluku Selatan bukanlah wilayah Indonesia. Karena Indonesia bukanlah bangsa dan negara merdeka dan berdaulat. Mereka itu negara palsu, ilegal, dan angkusional serta sekarang kelihatan. Dan sekarang, kata semua harus menanti jawaban dari Jaksa Agung, Profesor Dr. Mahfud MD. Dia mesti kasih tahu buat kata orang bahwa Indonesia itu negara merdeka dan berdaulat atau bukan. Dia harus bilang ini jujur. Dan kapankah Indonesia itu mendapat kemerdekaan dan kedaulatannya? Kapan? Ya, supaya jangan tipu-tipu, jangan bohong-bohong. Jangan tipu kota rakyat. Jangan si anak saja bilang makan separatis. Nah, kalau bilang makan separatis, sekarang pertanyaannya, kapan negara ini merdeka? Kapan? Apakah itu negara mereka berdaulat atau tidak? Ini tanggung jawab Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung, ya, Presiden, Wakil Presiden, semua anggota kabinet, semua anggota parlemen di Jakarta, dan para jenderal-jenderal, semuanya harus bertanggung jawab buat ini soal. Jangan tipu rakyat. Sekali lagi beta ingatkan, Indonesia alias hari ini benar-benar adalah negara palsu, ilegal dan angkonstitusional serta sekali kelihatan. Untuk itu,
Presiden Prabowo harus segera kembalikan Republik Maluku Selatan kepada pemerintahnya dan rakyatnya. Republik Maluku Selatan bukan wilayah Indonesia, bukan kepunyaan Indonesia, karena Indonesia sudah dibubarkan, Indonesia sudah tiada. Ya, karena di luar dari negara Federasi Republik Indonesia, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unconstitutional, serta skala kelautan atau negara double standar. Dan pemerintahnya dan semuanya harus tes DNA untuk membuktikan bahwa kalian itu Indonesia atau tidak. Jangan tipu rakyat. Sekali lagi beta ingatkan, jangan tipu rakyat. Kalau mau bahagia, jangan tipu ketorang. Ya, kalau mau terus tipu ketorang, nanti lihat kehancuran melanda kamu orang semua. Ya. Untuk itu kepada beta punya gubernur di Maluku harus berani bicara ini soal. Ya, ambil beta punya kata-kata dan tabrak pemerintah Indonesia dengannya. Tuntut Presiden Prabowo bahwa hak kedaulatan Republik Indonesia harus dikembalikan. Ya. Harus bicara kepada Kapolda dan Pangdam Pasifik Timur bahwa ini adalah wilayah Republik Maluku Selatan. Ini bukan Indonesia. Ini bukan Indonesia. Untuk itu kalian tidak boleh seenak saja bertindak di tanah ini. Kepada semua anggota DPRD di Karangpanjang Ambon, sadarlah akan hal ini. Berbicara jujur dan berani buat ini bangsa dan negaramu. Jangan membela Indonesia. Indonesia negara palsu. Indonesia sudah tiada. Ya. Kalau dia berani bilang ke orang yang makan separatis, mesti turun dia juga bahwa Kamora sudah tidak ada. Sudah dibubarkan oleh Soekarno. Lalu dasar hukumnya apa? Tidak ada dasar hukum. KUHP itu bukan dasar hukum. Undang-Undang 45 bukan dasar hukum. Semua tidak ada. Semua sudah dibubarkan oleh Soekarno. Habis. Hancur lebur semuanya. Untuk itu, sekali lagi, beta menghimbau kepada Kejaksaan Agung, Profesor Dr. Mahfud MD, Anda harus berani katakan seperti Anda bilang bahwa Indonesia mengusir penjajah dan merebut kedaulatan. Anda harus berani buktikan bahwa Indonesia merdeka dan berdaulat. Mana buktinya? Legitimasi kedaulatan RI dan NKRI harus dibuktikan. Dan yang benar itu RI atau NKRI. Ya. Jangan tipu-tipu, jangan bohong-bohong. Jangan tipu rakyat. 17 Agustus tidak benar. Ya, RI dan NKRI juga tidak benar. Lalu bagaimana sekarang kalian berani katakan bahwa makna separatis? Apakah kalian bukan tidak termasuk manusia-manusia kurang ajar dan paling penipu dan pembohong internasional? Kalau kalian masih tetap mengatakan bahwa RI dan negara mereka berdaulat, maka kalian adalah profesor, doktor penipu secara internasional, pembohong, pemalsu, ya. Akhirnya, beta ucapkan selamat buat beta punya rakyat. Mena Muria, God bless RMS. Dari beta, Bung Anies Warinusa, pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan.